Nah, kita sekarang bicara mengenai iman, teman-teman. Ya, lihat ya keseimbangan. Iman itu apa sih gitu ya? Iman ini kenapa kok ada hubungannya dengan ini? Karena ini ada hubungannya dengan harapan kita, dengan realita. Kenapa? Karena kadang kita pada saat kita berkomitmen, kalau kita tidak melihat harapan, kita akan menjadi susah untuk berkomitmen. Benar nggak? Ya kan? Pada saat kita tidak punya harapan terhadap sesuatu, kita akan susah untuk berkomitmen. Sebaliknya juga pada saat kita tidak melihat kenyataan yang sesuai dengan harapan kita lebih menitik beratkan kenyataan yang ada, kita pun juga jadi susah untuk berkomitmen, benar nggak? Ya kan? Jadi nggak punya harapan tinggi, tapi ngeliat kenyataannya beda, itu bikin kita juga jadi nggak apa namanya, nggak susah untuk berkomitmen. Sebaliknya juga kita ngelihat realitanya, kemudian kita nggak punya harapan, kita malah lebih susah untuk berkomitmen karena kembali lagi komitmen itu kan memberikan kesediaan untuk apa yang kita yakini. Nah, kalau kita nggak punya harapan gimana caranya gitu. Nah, disinilah butuh yang namanya iman. Apa sih sebenarnya iman itu? Next. Iman itu adalah keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Tadi kalau lihat gambarnya ya, antara hope, harapan dengan kenyataan itu harus seimbang, teman-teman. Tahu nggak? Ini aku juga baru tahu dan aku bukan baru tahu, maksudnya, oh iya benar juga gitu pada saat aku belajar gitu ya kan. Menurut survei, orang yang paling sering mengalami kekecewaan yang mendalam pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan adalah orang yang optimis, teman-teman. Ah, jadi apakah salah untuk jadi orang yang optimis? Enggak. Orang yang optimis itu tidak ada yang salah dengan optimis. Tetapi kita harus tahu pada saat kita optimis, pada saat orang optimis itu apa sih? Orang yang benar-benar harapannya besar gitu ya. Biarpun kenyataannya mungkin kecil, tapi dia punya harapan sangat besar gitu ya kan. Nah, tapi pada saat itu tidak diimbangi, karena mental dia tidak bisa mengimbangi itu gitu kan, pada saat harapannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Bener nggak ya teman-teman ya? Jadi yang namanya optimis berharap itu harus, tetapi tetap tahu dan sadar bahwa ada kenyataan yang harus siap dihadapi, yang biasanya adalah berada di luar kontrol kita. Ya, itu yang namanya realita. Jadi pada saat kita punya harapan, ya, kita punya harapan, kita naruh harapan kita ke Yang Maha Kuasa, terus kita juga harus siap untuk menghadapi kenyataan. Artinya apa? Pada saat menantikan, proses untuk menantikan harapan itu menjadi kenyataan, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan tindakan, dengan mental, bahwa ya mungkin saja harapan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kenyataannya. Itu yang harus kita persiapkan, teman-teman. Itu yang harus tetap kita jaga gitu ya. Jadi iman itu bukan berarti, oh berarti Shelly nggak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Enggak, aku percaya gitu loh. Justru karena aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, makanya aku menyerahkan seluruhnya hak penuh itu ke tangannya Tuhan. Tapi konsekuensinya pada saat saya menyerahkan hak penuh itu ke tangan Yang Maha Kuasa, berarti harapanku juga termasuk harapan yang harus sesuai dengan Yang Maha Kuasa. Bener nggak sih? Kadang kan harapan kita nggak sesuai dengan harapan Yang Maha Kuasa, ya kan? Waktu kita nggak sesuai dengan waktunya dia, kita maunya besok gitu ya. Misalnya contoh deh, aku dulu kepingin banget ke LA gitu ya kan, sudah dapat tiket ngejar-ngejar gitu ya, mau berangkat itu sudah nyiapin, tanya Pak Yudhistira nggak percaya gitu ya kan, oh kita mau pergi hari ini pertama kita kesini, kita mau kesini, sudah direncanain semua. Teneng, tiba-tiba apa kenyataannya? Pandemi, nggak bisa berangkat. What? Ya kan? Terus habis itu setelah itu kemarin ke LA, ternyata aku udah nggak qualified lagi gitu loh, Mat, gitu kan? Nggak sesuai dengan harapan kan gitu kenyataannya gitu loh. Tapi karena aku percaya bahwa daulat itu ada di tangan Yang Maha Kuasa, aku sekarang percaya dan aku menyerahkan, aku willing, aku mau untuk menyerahkan itu ke Tuhan. Jadi ya udah pada saat harapanku belum sesuai dengan apa yang aku inginkan, berarti Tuhan bilang mungkin bukan itu, mungkin juga belum waktunya.
ya kan? Jadi aku nggak perlu kecewa, aku harus terima kenyataan itu dan aku harus move on. Aku harus mengambil tindakan-tindakan untuk oke, nextnya apa gitu loh. Bukan larut dalam kekecewaan, bukan larut dalam aduh kenapa ya gagal dan segala macam, enggak gitu loh. Tetap aku punya harapan, enggak pergi situ. Harapanku aku pengen ke Thailand, ada dikasih Bangkok nanti ya kan. Pengen ke Roma juga goal conference-nya nanti ke Roma. Apakah dapat ya? Aku masih berjuang untuk itu gitu loh. Aku masih mengambil tindakan untuk itu gitu. Aku masih minta tuntunan kalau nanti pun nggak nyampe, ya berarti bukan itu yang terbaik buat aku gitu loh. Itu kenyataan yang harus aku terima gitu. Itu disitulah yang namanya iman. Dimana kita tidak memaksakan kehendak kita ke Yang Maha Kuasa. Ingat, namanya tuh Yang Maha Kuasa. Apa kita yang kuasa atau dia yang kuasa? Dia kan yang kuasa. Tapi kan kadang seringkali kita berharap itu dia harus ngikutin harapan kita. Waktunya dia harus ngikutin waktunya kita. Saya mau sekarang, harus sekarang gitu. Atau 5 tahun ke depan atau tahun depan gitu. Padahal kita tahu yang lebih berkuasa dia dan kita mau menyerahkan itu ke dia, tapi kita nuntut. Tuhan kamu harus ya, harus harapanku ini harus dikabulkan di waktu yang ini. Nggak bisa. Pada saat kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yes, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi yang tidak mustahil itu adalah sesuatu yang dia harapkan. Kita selaraskan harapan kita dengan harapan yang di atas, dengan waktunya dia. Itu yang namanya iman, di mana ada keseimbangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi pada saat harapan kita yang kita pingin ini ternyata tidak sesuai kenyataan, kita bisa terima, ya kan? Tapi kan kebanyakan berdasarkan pengalamanku sih, harapan itu kalau pada saat kita ngelakuin itu, justru apa yang dikasih itu jauh melebihi harapan, ya. Itu buahnya yang beberapa kali aku rasain gitu, yang aku sendiri sering kali dapetin seperti itu gitu. Jadi itu yang namanya iman teman-teman. Jadi dalam hidup itu kita punya harapan, harus optimis, harus, tetapi ingat optimis pun harus diseimbangkan dengan kenyataan. Kita harus tahu, kita harus sadar bahwa ada kenyataan yang harus siap dihadapi dan itu biasanya di luar kontrol kita. Next. Oke, berikan makna baru pada situasi yang ada, teman-teman. Ya, make it meaningful ya. Banyak kata-kata di sini ya. Artinya menerima bukan berarti pasrah, teman-teman. Menerima itu bukan berarti pasrah. Kita terima keadaan, oke, kayak pandemi ini ya kita terima. Itu bukan berarti kita pasrah terus kemudian kita ya udah deh kita nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Kita pasrah aja, enggak gitu. Tetapi menerima itu artinya memahami bahwa sesuatu itu ya seperti itu adanya, ya itu kenyataannya gitu loh. Ya kan? Pandemi ada ya itu kenyataannya. Grup kita turun ya itu kenyataannya. Tapi bukan berarti oke, saya terima kenyataan bahwa grup saya lagi turun, bisnis saya lagi turun. Bukan berarti saya pasrah kemudian ya udah saya tidak melakukan apa-apa, saya lari dari hal itu, dari situasi itu, saya cari bisnis lain dan segala macam. Bisnis apapun pasti akan ada badai. Satu saat entah nanti mungkin di pandemi dia nggak mengalami badai, pasti akan ada badai lainnya gitu. Tapi pada saat kita tidak menerima itu dan tidak menghadapi itu, pada saat kita capai badai, karakter kita masih seperti itu, ya kita akan lari lagi. Ya nggak akan pernah sukses terus. Paham ya maksud saya, teman-teman. Jadi menerima kondisi kita, oke, pandemi ini membuat tim saya turun, bisnis saya turun, penghasilan saya, income saya turun, yes, saya terima, ya itu memang kenyataannya. Tapi bukan berarti saya pasrah, gitu. Tapi saya yakin pasti akan ada jalan untuk melewati. Pasti akan ada ide-ide, pasti akan ada waktunya di mana saya pasti akan terlewati gitu. Contoh deh pandemi deh. Siapa yang menduga akan ada pandemi sih? Gak akan ada kan? Tahun 2020 pada saat terakhir kali direktur seminar di Bali, saya masih di waktu itu direkognisi sebagai Hall of Fame gitu ya kan, masih merencanakan bakalan ke LA gitu kan. Siapa yang tahu tiba-tiba lockdown, tiba-tiba setelah itu nggak bisa keluar kemana-mana, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di rumah terus gitu ya kan. Berita sana sini yang mencekam gitu, banyak orang yang meninggal, apa saya juga nggak ada gara-gara COVID gitu ya kan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu gitu. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan yang terjadi gitu. Terus mau diapain? Tapi akhirnya lewat juga kan.
Akhirnya setelah 3 tahun sekarang orang-orang udah mulai nggak pakai masker, jalan-jalan udah mulai berlibur dan segala macam. Toh akhirnya terlewati kan, gitu loh. Biarpun pada saat kita ngelewati mungkin kita nangis, mungkin kita diproses, mungkin nggak enak, kita ngelihat bonus turun, kita lihat tim satu semua tim-tim yang biasanya 21 jadi turun, jadi sekarang jadi manajer, bahkan ada yang hilang sama sekali. Itu nggak cuma teman-teman yang ngadepin, semua leader ngadepin, termasuk saya. Saya lihat itu semua bonus turun segala macam, nggak cuman 1 juta 2 juta gitu, puluhan juta gitu. Saya ngadepin juga. Tapi pada saat saya ngadepin itu, puji Tuhannya di saat itulah saya diproses oleh Tuhan. Ada makna baru yang saya dapetin. Ada makna di mana, oke, ternyata berkat itu nggak harus berupa materi doang. Waktu itu adalah paling penting. Dari pandemi saya bisa lebih dekat dengan anak-anak saya karena anak-anak saya nggak sekolah onsite ya kan, di offline di rumah. Jadi bisa sering kumpul, cerita-cerita, ngobrol sama mereka, apa namanya, memperbaiki diri sama-sama, doa bersama, ya kan, dekatkan diri sama yang di atas. Dan itu membuat hubungan kami, hubungan aku, Jimmy dengan anak-anak juga makin dekat, aku dengan Jimmy juga makin dekat, aku jadi lebih banyak hal yang aku pelajari gitu sebagai seorang istri harus bagaimana gitu ya kan, harus tunduk itu aku belajar untuk tunduk sama suami, kalau dulunya kan, "Oh ya nggak bisa dong, lu keras aku ya keras dong," gitu ya kan. Nah ya kan biarpun, aku nggak pernah yang menghina maksudnya, "Oh kamu ini gini-gini," nggak pernah. Tapi tetap ngambil keputusan, aku ngambil keputusan gitu. Tapi sekarang belajar untuk tunduk, oke kamu yang ambil keputusan, aku ngikut, kamu mau apa. Itu belajar proses gitu dan banyak hal terjadi gitu. Tapi aku bersyukur gitu loh. Di satu sisi mungkin bisnisku turun, bukan mungkin ya, di satu sisi bisnisku turun, penghasilanku turun, tapi di sisi lain aku punya waktu lebih banyak dengan anak-anak. Aku bisa lebih dekat dengan mereka, punya relasi hubungan yang lebih baik dengan suami dan anak-anakku. Jadi pada saat mereka mulai onsite, mulai kembali yang satunya ke Bandung, satunya di Tangerang gitu kan, kami tetap dekat, tapi tetap dengan anakku yang cewek setiap hari video call-an, mereka juga cerita apa yang terjadi, biarpun jauh, anakku yang cowok biarpun udah 20 tahun, pada saat mereka dia punya masalah tengah malam bisa telepon sama aku, curhat gitu kan, cerita, padahal anak cowok nih umur 21 tahun ini gitu kan, cerita dan aku tahu bahwa aku jadi tempat mereka untuk bercerita gitu kan. Anakku yang cewek juga apa yang dia alami, dia cerita pengalamannya dia, apa yang dia rasain sebagai remaja gitu kan, mengalami masa SMA gitu kan, dia cerita semuanya ke aku. Itu satu hal yang aku pikir mungkin kalau tidak ada pandemi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ya mungkin aku akan sibuk sendiri gitu ya kan, mungkin juga anakku sudah nyebar langsung, yang cewek kelas 1 sudah ke Tangerang, yang cowok kuliah sudah nggak pulang ke rumah misalnya gitu ya kan, tapi karena pandemi akhirnya mereka harus balik kan, karena semuanya ditutup, balik akhirnya kumpul dengan kami gitu kan, jadi kami punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi semua hal yang terjadi, semua hal, mau hal nggak enak, itu pasti akan ada hikmahnya. Pasti ada makna baru dari situasi yang ada. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati kalau sekarang teman-teman menghadapi masalah mungkin harus mulai dari nol lagi. It's okay teman-teman. Saya pun dulu pada saat pernah 15%, saya nol, saya mulai. Sekarang pun dari double diamond, saya turun, bahkan saya nggak berangkat ke Spain pun saya nggak berangkat gitu ya kan. Ya apa yang mesti dimaluin gitu ya, memang turun, ya mau diapain gitu loh, nggak masalah gitu. Tapi aku bersyukur Tuhan mulai nunjukin jalan berapa bulan ini, bulan lalu gitu ya, baru mulai mulai bikin beauty class lagi, mulai ngomong kayak begini lagi gitu kan, mulai ngaji street training gitu kan. Hal-hal lain yang biasanya aku jarang lakuin, sekarang mulai aku lakuin lagi. Mulai lagi dari awal nggak apa-apa, yang penting apa? Karakter kita untuk berkomitmen itu tetap terus ada. Itu tadi ya, stance. Kemudian yang kedua apa tadi? Stabil ya. Terus ketiga, solve the problem, pengorbanan, dan yang kelima, tetap setia berdiri teguh. Itu teman-teman, karena karakter itu tidak akan pernah hilang dari diri kita kalau itu sudah terbentuk dalam diri kita. Duit
Bonus bisa naik, bisa turun. Bisnis bisa naik, bisa turun. Tapi pada saat kita punya karakter yang berkomitmen, itu akan terus melekat ke diri kita. Mau kondisi kayak apapun, kita akan bisa bangkit lagi. Karena kita terus membina, terus membangun karakter kita yang berkomitmen. Jadi dalam situasi apapun, ya mau turun, nanti pasti akan naik lagi. Nanti pada saat naik, pasti akan ada turunnya lagi. Entah kapan gitu ya kan. Nah, pada saat turun, kita akan bisa naik lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi, never give up ya. Jangan menyerah. Menerima bukan berarti pasrah, tapi sadari bahwa ya itu kenyataan. Terimalah. Dan itu pasti akan berlalu, pasti akan terlewati. Ya, dan pasti akan ada masa depan buat kita yang mau berkomitmen. Oke? Kegagalan yang udah terjadi ya nggak perlu disesali. Nggak ada yang perlu disesali, teman-teman, karena sudah terjadi. Sebaliknya juga, kesuksesan yang kita punyai pun juga nggak perlu dipegang erat-erat. Aduh, aku dulu itu sudah Sapphire loh. Aduh, aku dulu sudah double diamond, udah kualifikasi eksekutif. Aduh, kenapa ya kok sekarang turun, hilang semua, misalnya kayak gitu ya. Kalau aku mau meratapi gitu, ngapain gitu ya? Sudah, itu double diamond kan dulu, ya sudah, sekarang mulai lagi, nggak masalah. Tapi toh aku sudah punya pengalaman untuk itu. Dan kalau dulu aku bisa, sekarang juga aku bisa. Tinggal sekarang aku melewatinya, aku melewati lagi, mulai dari awal lagi, pegang komitmen lagi, step by step, dengan terus berpegang pada Tuhan, minta kekuatannya, minta tuntunannya, supaya tidak lari dari itu, supaya tidak jatuh dalam sombongan lagi, supaya tidak jatuh lagi dalam membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga tidak bersyukur gitu. Itu yang harus aku jaga gitu sekarang. Tapi yang mulai dari awal lagi mengenai level, aku yakin dan percaya dan aku imani dan amini akan kembali satu saat nanti. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti akan balik kok, nggak akan kemana. Kalau itu memang sesuai dengan harapannya Tuhan, memang sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti akan aku terima gitu. Itu yang aku yakini dan imani. Makanya aku selalu bilang sama Jimmy, aku yakin, aku imani, aku doain kita balik diamond supaya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Karena itu impianku sama Jimmy. Anak-anak udah nggak ada di rumah, aku pengen keliling dunia sama Jimmy, jalan-jalan berdua gitu, teman-teman ya. Jadi nggak perlu dipegang erat-erat, yang udah terjadi ya udah. Mau mulai dari level apapun saat ini, ya udah dilewatin gitu loh ya. Next, karena ingat teman-teman, masa lalu jangan hidup di masa lalu, teman-teman. Masa lalu adalah masa lalu, tapi jadikan masa lalu itu modal untuk masa depan. Kalau teman-teman masa lalunya pernah sukses di Oriflame, pernah capai level apapun, berarti sekarang pun juga bisa. Karena itu adalah modal, teman-teman. Istilahnya teman-teman nggak perlu belajar dari nol. Teman-teman udah punya karakternya, udah punya mindsetnya, udah punya keterampilannya. Dan itu nggak akan hilang selama teman-teman mau ngasah terus. Jadi, jadikan itu modal untuk masa depan. Finishing well, ya. Bukan tentang karena apa? Kenapa aku bilang finishing well? Karena hidup ini masih terus berjalan. Selama kita bernafas, hidup ini masih terus berjalan, belum berakhir. Perjalanan belum selesai. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini adalah titik. Ini adalah buku kita yang tutup. Enggak. Buku kehidupan kita baru tutup pada saat kita dipanggil yang Maha Kuasa. Selama buku kita masih terbuka, itu nggak ada tanda titik. Yang ada adalah koma. Ya, jadi ini sekarang koma, ini masih koma, ada kelanjutannya, bukan koma maksudnya nggak mati nggak hidup gitu ya, enggak. Tapi koma artinya masih berlanjut, masih ada kelanjutannya, to be continue, bersambung gitu. Jadi belum berakhir, belum titik tamat, belum gitu. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan lagi yang terbaik, untuk mendapatkan lagi harapan, mewujudkan lagi harapan-harapan kita dengan cara yang benar, dengan waktunya yang di atas. Oke, teman-teman, itu sekian dari saya. Maaf kalau panjang banget 2 jam. Padahal tadi aku sudah bilang ke upline-ku, ke Yudhistira, duh aku deg-degan loh, bilang kata upline-ku. Alah, biasanya kalau bilangnya deg-degan, nanti kalau ngomong sudah nggak berhenti-berhenti, beneran. Ya, beneran ternyata ngomong terus nggak selesai-selesai gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan bertanya, saya kasih kesempatan. Karena ini kan biasanya delay ya, ini apa ada dua bertanya? Ya. Oke, aku kasih ada pertanyaan.
Ingat ya, hidup kita itu dibentuk dari komitmen kita. Apa komitmen kita, itulah yang akan membentuk kehidupan kita. Sudah jelas sekali, oke. Semoga bisa dipraktekkan dan bermanfaat dan benar-benar ya teman-teman. Ingat, orang yang berkomitmen ciri-cirinya itu bukan sesuatu yang bersangkutan dengan bakat, bukan sesuatu yang bersangkutan dengan aku nggak bisa, enggak. Karena semuanya, teman-teman tadi sudah dengar ya, semuanya adalah tentang pilihan, semuanya tentang kemauan, mau nggak untuk memilih, ya. Jadi teman-teman pasti bisa menjadi pribadi yang berkomitmen, dan ingat bahwa keputusan awal itu tidak berarti menjamin bahwa kita nyampe tujuan. Keputusan awal penting, perlu untuk kita ambil. Tindakan pun juga perlu kita ambil, tapi konsistensi itu adalah kuncinya. Pada saat kita sudah mengambil tindakan, kita harus konsisten, ya, agar mencapai tujuan. Nah, supaya kita berkonsisten, supaya kita bisa melakukan konsisten, kita harus punya komitmen. Kita harus punya karakter komitmen. Dan tadi sudah belajar karakter komitmen seperti apa, mengatasi masalah seperti apa, dan semoga bermanfaat. Ya, terus ada titipan pesan iklan ya dari Pak Jimmy. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share link YouTube saya ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah bertahan 2 jam lebih dengerin Mom Sally ngomong. Semoga bermanfaat dan manfaatin. Sehat selalu teman-teman. Semoga semua bersuka cita, bahagia, dan Tuhan memberkati. Dadah.